betapa wanita itu harus menyembunyikan perasaan sebenarnya dari dirinya, dari batinnya itu, demi untuk menjaga nama baik keluarganya. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Cast Channel. Teman-teman, dibalik keindahan budaya samurai ketika zaman kuno dalam sejarah Jepang, betapa samurai itu digambarkan dengan begitu indah, diromantisasi dalam sejarah Jepang. Akan tetapi, semua keindahan yang ditampilkan tentang Jepang di abad pertengahan ketika zaman Edo itu tidak merepresentasikan apa yang dirasakan oleh kaum perempuan di Jepang. Dimana ketika abad pertengahan, ketika zaman Edo di Jepang itu, perempuan justru mengalami semacam diskriminasi yang terus berlangsung selama berabad-abad. Perempuan dibatasi, apapun ya, gerak-gerik perempuan dibatasi, dimana ketika zaman Edo ada sistem patriarki atau ada sistem patriarkal dalam masyarakat Jepang yang mengakibatkan perempuan itu menjadi satu-satunya yang dirugikan dari sistem itu. Laki-laki dalam sebuah keluarga di Jepang ketika abad pertengahan itu disebut sebagai absolute lord atau pemimpin sejati, di mana kata-katanya, perintahnya itu secara mutlak harus ditaati oleh anggota keluarga, terutama perempuan, istri ya, dalam keluarga di Jepang. Jadi di situ perempuan tidak mempunyai hak suara, tidak mempunyai hak untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, apalagi pendidikan. Pendidikan di Jepang ketika abad pertengahan itu adalah hal yang sangat-sangat langka bagi perempuan Jepang. Jadi teman-teman ya, di saat kita melihat Jepang ya, sejarah Jepang di abad pertengahan, Jepang di zaman Edo, yang kita lihat di film-film, di game atau di anime itu pasti samurai gitu kan, keindahan samurai, bagaimana samurai itu diromantisasi ya dalam banyak sekali anime ataupun media-media yang yang kita dapatkan dari budaya pop culture di Jepang. Akan tetapi ada suatu masa di zaman abad pertengahan di Jepang itu ketika perempuan justru merasa sangat tertekan, merasa sangat ditekan ya, hidup dengan dalam aturan yang sangat ketat. Itu adalah sesuatu yang dialami oleh para wanita, perempuan-perempuan di Jepang ketika zaman Edo, dimana pada waktu itu semuanya bermula ketika Neo-Konfusianisme atau faham Neo-Konfusianisme masuk di Jepang dan berkembang di situ. Dimana kita tahu kalau Neo-Konfusianisme ini, teman-teman, ini berasal dari China sebetulnya. Akan tetapi masuknya itu ya sekitar abad ke berapa ya, 500 sampai dengan 600-an, lalu kemudian kembali lagi populer di Jepang dan bahkan menjadi ideologi negara Jepang ketika tahun 1100-an ke atas. Nah, Neo-Konfusianisme yang berkembang di Jepang ini dan sudah berhasil menjadi ideologi bangsa Jepang kala itu, inilah yang kemudian menjadi salah satu penyebab perempuan itu merasa sangat dibatasi. Kenapa bisa begitu, teman-teman? Rupanya dalam Neo-Konfusianisme, ideologi Neo-Konfusianisme ini kan menekankan pada moralitas dan juga kesetiaan. Bagaimana setiap warga negara itu harus setia kepada pemimpin, harus setia kepada kaisar. Yang kemudian kesetiaan ini dijalankan di level-level keluarga juga, dimana dalam level keluarga tentunya laki-laki yang menjadi pemimpin di situ mendapatkan peran utama. Lahirlah kemudian sistem patriarki di Jepang ketika zaman Edo. Nah, karena sudah lahir sistem patriarki ini, otomatis semua kekuasaan, semua pengambilan keputusan dalam keluarga
itu pasti mutlak dipegang oleh laki-laki atau suami dalam keluarga. Sementara perempuan itu menjadi pihak yang dirugikan karena dianggap inferior di situ. Akhirnya apa yang terjadi? Perempuan kalau misalkan ingin mendapatkan pendidikan atau bahkan ingin mempertanyakan status mereka di dalam keluarga itu saja sekedar perempuan kalau misalkan sekedar mempertanyakan itu, mereka akan disangsi. Nggak boleh mempertanyakan itu. Misalkan nih perempuan nih, dia menjadi seorang istri, suaminya sering, katakanlah di abad pertengahan itu kan para suami-suami di Jepang itu sering ke rumah-rumah bordil gitu kan, rumah-rumah ini ya, geisha itu kan. Nah, perempuan itu bahkan tidak punya hak untuk bertanya kenapa suaminya begitu. Kalaupun misalkan sang istri ya, sang istri di Jepang di abad pertengahan itu misalkan sudah bosan dengan suaminya ini kan, katakanlah dia bosan dan dia mau berpisah dengan suaminya alias bercerai, itu nggak mungkin di abad pertengahan, karena tetap saja anak perempuan itu akan dianggap mencemarkan nama baik keluarga. Yang mesti dipertahankan, yang mesti dijaga dalam keluarga di Jepang, dalam keluarga patriarkal di Jepang itu adalah keharmonisan. Semua harus terlihat baik-baik saja. Meskipun di situ kita tahu bahwa pihak wanita mungkin yang menjadi pihak yang paling tersakiti, pihak yang paling terkengkang di situ, tetapi semua itu dilakukan ya. Semua pengorbanan wanita di Jepang itu dilabeli sebagai sebuah moralitas atau dilabeli sebagai sebuah sesuatu yang wajar begitu, yang wajar dan harus dilakukan oleh perempuan-perempuan Jepang. Lalu seperti apa sih sebenarnya kehidupan perempuan di zaman Edo? Mari kita bahas. Bayangkan hidup di Jepang 300 tahun yang lalu. Saat para samurai berjalan membawa pedang, perempuan justru hidup dalam dunia dengan aturan yang sangat ketat. Inilah kehidupan perempuan di zaman Edo, periode 1603 sampai dengan 1868 Masehi. Bagaimana semuanya bermula? Semuanya bermula ketika berkembangnya paham Neo-Konfusianisme, hasil dari perkembangan Konfusianisme klasik oleh filsuf Tiongkok Zhu Xi di zaman Edo. Nilai-nilai yang ditekankan di periode ini adalah kesetiaan pada penguasa, kepatuhan anak kepada orang tua, hierarki sosial yang sangat ketat, pentingnya keluarga atau dalam bahasa Jepang disebut Ie, dan pembagian laki-laki dan perempuan. Paham ini ternyata sangat berpengaruh bagi perempuan Jepang, karena Neo-Konfusianisme ini sangat mementingkan loyalitas atau kesetiaan. Maka perempuan harus taat pada suami di sini teman-teman ya, sehingga melahirkan sistem patriarki. Suami adalah absolute lord atau pemimpin yang mutlak dalam keluarganya. Wanita hanya dipandang penting sebagai vessel atau wadah atau sarana untuk melahirkan anak dan meneruskan garis keturunan keluarganya. Mereka itu nggak punya kebebasan untuk dirinya dan hidupnya. Makanya nggak heran di zaman ini ya, di zaman Edo itu ada wanita yang nggak dapat pendidikan. Wanita itu harus berkorban demi kesetiaan. Bahkan wanita rela mati demi kehormatan keluarganya. Dalam drama Jepang klasik, bahkan wanita Jepang itu ya sampai mengatakan gini, saya akan mencabut kuku saya dari jari-jari demi melayani suami saya. Nah, ini kan level kesetiaan yang jarang kita lihat teman-teman. Ini menunjukkan inferioritas wanita dianggap sebagai sebuah kebijakan moral, bukan sebagai ketidakadilan. Penindasan bagi perempuan adalah bagaimana wanita menjaga nama baik keluarganya. Kalau misalkan wanita itu berani mempertanyakan itu,
maka akan dapat hukuman untuk dirinya dan keluarganya. Wanita diperintahkan untuk mematuhi laki-laki dalam keluarganya. Seperti misalnya, taat terhadap ayahnya, kalau misalkan wanita itu belum menikah. Kemudian suaminya, kalau sudah menikah. Dan anak laki-lakinya, kalau misalkan jadi janda. Ini disebut sebagai Hayashi Rezon. Intinya, wanita harus memprioritaskan kebahagiaan laki-laki lah pokoknya. Sementara, kalau martabat perempuan, keinginan, ambisi, atau suara perempuan, itu nggak dianggap, teman-teman. Nggak heran kalau suaminya selingkuh, wanita Jepang akan bilang, go to her with a smile. Hampiri wanitamu atau selingkuhanmu itu dengan senyuman. Waduh. Dalam masyarakat Edo yang dipengaruhi neo-konfusianisme, perempuan ideal digambarkan sebagai sosok yang begitu sabar sehingga ketika suaminya mengambil perempuan lain atau katakanlah suaminya selingkuh, dia diharapkan tetap menjaga kehormatan keluarga, dan mengesampingkan emosinya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di karakter wanita di film atau di seri Shogun ya. Saya pernah nonton seri itu dan itu terlihat sekali itu betapa wanita itu harus menyembunyikan perasaan sebenarnya dari dirinya, dari batinnya itu demi untuk menjaga nama baik keluarganya. Ya, semua itu dinormalisasi untuk moralitas. Sekali lagi, moralitas. Itulah yang paling penting dalam era feodalisme di Jepang. Kemarahan perempuan atau kecemburuan akan dianggap sebagai kegagalan moral. Bahkan sampai sekarang, wanita Jepang akan cenderung memaklumi perselingkuhan di Jepang. Nah, ini yang cukup menarik. Mungkin terkait dengan topik ini, mungkin kita akan bahas di episode selanjutnya kali ya. Di zaman Edo, wanita itu punya pilihan yang sangat terbatas waktu itu. Semuanya karena sistem patriarki dan dipengaruhi oleh paham neo-konfusianisme. Nah, dalam paham neo-konfusianisme ini, masyarakat Jepang itu dibagi menjadi 4 kelas, teman-teman. Yang pertama, kelas militer atau samurai atau bushi. Kelas kedua disebut sebagai kelas petani atau nomin. I don't know how to pronounce it. Kelas ketiga, pengrajin atau pekerja atau kousakunin. Yang keempat, kelas pedagang atau shonin. Nah, dari kasta itu lahir sistem patriarki, teman-teman. Nah, karena sistemnya patriarkal atau membatasi perempuan, ada jurang kesenjangan di sini antara pendidikan laki-laki dan perempuan. Persentase literasi di zaman Tokugawa Shogunate, di mana laki-laki itu punya persentase 50% sampai dengan 80% masyarakat Jepang laki-laki dapat memperoleh pendidikan literasi. Sementara perempuan itu sekitar 20%. Jadi masih jauh lebih banyak kaum laki-laki nih yang mendapatkan pendidikan di Jepang, tingkat literasi mereka. Pendidikan perempuan di Jepang di zaman Edo dibagi menjadi 2, yaitu untuk kalangan wanita samurai dan untuk kalangan wanita kelas menengah ke bawah. Nah, di sini teman-teman, wanita samurai atau istri samurai bisa mendapatkan pendidikan sastra atau literasi Cina tentang moralitas. Sementara wanita kelas bawah atau kelas menengah ke bawah tetap dapat pendidikan, cuman di rumah aja. Pendidikannya itu tentang bagaimana menjadi istri yang baik, bagaimana menjaga anak yang baik. Nah, pendidikan semacam itu yang kemudian disebut sebagai Ryosai Kenbo. Nah, dalam kebijakan Ryosai Kenbo ini, itu kebijakannya mengatakan istri yang baik dan ibu yang bijaksana. Kalaupun ada misalkan ya, kalaupun ada gadis yang mau dikasih pembelajaran atau dia ada seorang gadis yang mau diberikan pendidikan di rumah, maka yang
bertugas untuk mendidik gadis itu biasanya dari perempuan-perempuan yang ada di keluarga itu, misalkan neneknya atau ibunya. Jadi nggak ada tutor ataupun guru yang datang dari luar, murni diajarkan oleh perempuan-perempuan yang ada di keluarga itu. Sebagian perempuan Jepang akan mengenyam pendidikan di sebuah lembaga ya, yang bernama Terakoya. Nah, Terakoya ini adalah sekolah untuk pedagang dan pengrajin atau petani, dan termasuk juga para kaum wanita di situ yang sekolah di situ. Yang diajarkan adalah dasar-dasar matematika, membaca dan menulis. Terakoya cuman punya satu ruangan sederhana. Jadi ini pendidikan dasar yang diberikan kepada para pedagang dan rakyat dari kalangan menengah ke bawah termasuk perempuan. Namun yang diajarkan hanya pengetahuan-pengetahuan dasar saja. Contohnya kalau untuk perempuan itu cuma diajarin matematika dasar dan kemampuan membaca sedikit ya dan menulis, hanya untuk menunjang mereka bisa mendidik anak mereka ya, bukan untuk sesuatu yang besar. Misalkan perempuan dipersiapkan gitu kan di pendidikan itu untuk menjadi mendapatkan jabatan tertentu di suatu sistem negara, enggak ya. Perempuan hanya mendapatkan pendidikan itu untuk membesarkan anaknya saja ya. Tujuannya tetap yaitu untuk mensukseskan program Ryosai Kenbo. Dan ya, meskipun begitu, Ryosai Kenbo ini sebenarnya juga merupakan program yang dijalankan sekitar di akhir zaman Edo. Jadi mau masuk ke era restorasi Meiji, disitulah tempatnya program Ryosai Kenbo ini digaungkan. Oke teman-teman, itu saja mungkin kira-kira. Terima kasih sudah menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.